Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di video kami. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk adik-adik ya, duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kita belajar untuk mata pelajaran tematik 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita pelajari faktor-faktornya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adik-adik pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup. Ya, kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Dalam gambar ini ada gambar ketika bayi sampai dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita perhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan. Lalu, kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, maka kita bisa berjalan. Nah, selanjutnya, perhatikan kembali gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Pada gambar tersebut, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Adalah perubahan waktu kecil kita kadang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Adik-adik waktu kecil pasti makannya disuapi oleh orang tuanya. Nah, ketika kita bertumbuh dewasa, bertumbuh juga makanan kita akan bertambah. Nah, hal ini dapat kita ketahui dengan menanyakan kepada orang tua kalian. Baiklah adik-adik, mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Pasti adik-adik pernah mengalaminya. Nah, semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin tadi. Coba adik-adik mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Nah, kalian bisa tanya, "Mah, waktu aku lahir berat badanku berapa dan tinggi badanku berapa?" Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Misalnya seperti itu, adik-adik adanya bisa tulis tuh informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan juga. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar, itu saat masih kecil, waktu kita masih kecil akan kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh itu bertambah besar dan kuat, itu dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi, kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan. Dan yang kedua, kita juga berkembang, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari. Kuat dan lemah dalam
gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari adik-adik mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Yang pertama, gerakan pertama itu adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk seperti huruf U. Selanjutnya, gerakan berikutnya adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi tangannya terlentang, lalu pergelangan tangannya diputar secara perlahan-lahan. Selanjutnya, gerakan yang kelima, mengancungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Lalu gerakan yang terakhir yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari dulu, lalu 4 jari, lalu 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir adalah 10 jari. Nah, jadi anak-anak habis bisa melakukan yang terakhir adalah tepukan tangannya setelah melakukan gerakan yang pertama sampai yang kelima. Nantinya kalian bisa cari contohnya di YouTube ya. Adik-adik juga bisa cari di YouTube tentang tarian tepuk tangan ini. Baiklah adik-adik, marilah kita lanjutkan pelajaran pada hari ini. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan saja. Lalu, berkembang menjadi bilangan ratusan, juga akan belajar sampai puluh ribuan. Nah, kalian juga belajar penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas 1 penjumlahan dan pengurangannya masih sangat sederhana. Lalu, berkembang di kelas 2 dan 3, ini kita akan sudah belajar penjumlahan angka ribuan. Pertama-tama, mari coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita yang pelajari adik-adik. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2.653 ditambah 3.302 sama dengan 2.653, di bawahnya 3.302. Nah, mari kita jumlahkan bersama-sama dari belakang diganti. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 0 sama dengan 5. 6 tambah 3 sama dengan 9. Lalu 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti hasil penjumlahan ini adalah 5.955. Tidak ada teknik menyimpannya. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini, kakak punya penjumlahan 1.200 ditambah 2.900. Sama seperti tadi caranya, kita jumlahkan dulu satuannya, yang paling belakang dulu satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 9 hasilnya 11. Maka kita menulisnya di sini bukan 11, tapi kita tulis dulu angka di depan tadi 1 ya adik. Kita simpan di depan sini ya. Kita jadikan, tuliskan di atas ribuan. Ini berarti nanti kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.100. Ini yang namanya teknik menyimpan. Contoh soal yang terakhir ya adik-adik. 4.729 ditambah 2.863. 9 tambah 3 sama dengan 12. Kita tulis menyimpan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 6 sama dengan 9. 7 tambah 8 sama dengan 15. Maka di sini kita tulis berapa ya adik-adik?
kita tulis 5 lalu masih menyimpan 1. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya di sini berarti jumlah semuanya adalah 7.592. Begitu ya adik-adik cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, demikian tadi adik-adik untuk pembahasan di mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama untuk adik-adik kelas 3. Jangan lupa ya untuk kalian terus rajin belajar dan jaga kesehatan kalian. Nah, ikuti terus video pembelajaran di channel kakak setiap hari untuk mempersiapkan dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kakak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, tekan loncengnya sekarang juga. Tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial kakak. Terima kasih adik-adik semua.